Alright, so gue akan ngobrol-ngobrol bersama Rama. It's been a while since gue ada sesi ngobrol live, so I'm really happy to do this. Well, how are you, Rama? Good, how are you? Good. Okay, let's begin. Gue mau sedikit tentang elu ya. Ya. 22 tahun di industri fashion. Tua ya ketahuan. Oh, lumayan. Memiliki taste muda, modern, dan timeless. You like to cook. Ya. Dan terakhir karyanya berada di New York Fashion. Itu bukan, itu brand lain. Itu brand lain ya. Itu kaos ya. Itu kaos. Everyone, please give a warm welcome to Rama Dauhan. Hi. Thank you. Rama, I want to talk fashion. Yeah. I'm not the most stylish person in the room, obviously. Ya, cuman it's always interesting for me fashion karena lo bisa melihat seseorang dari gayanya doang gitu. Ya. Was that your first introduction to fashion? Sebenarnya enggak sih. Maksudnya gue bukan kayak langsung ngelihat orang gitu. Gue belajar untuk tidak menghakimi orang dari looknya. Memuji nggak masalah dong? Memuji nggak Yeah. masalah. Cuma mengerenyitkan lebih sering tapi lebih baik tidak. Awal kenalannya dengan fashion? Oke, awal kenalannya dengan fashion. Gue tuh selalu suka pretty things. Gue suka banget art, gue suka banget paintings, gue suka ngelukis. Basically gue suka segala sesuatu yang berhubungan sama seni. Itu kayaknya awalnya tuh kayak gitu. Terus ketertarikan gue sama seni itu dibarengi dengan kayaknya gue tuh emang agak centil dari kecil. Gue selalu beda sendiri. Gue selalu memilih sepatu gue untuk ke sekolah minggu gitu. Gue maunya kayak norak gitu. Selain mungkin karena gue orang Manado jadi emang agak norak. Norak dan berisik. Norak dan berisik. Terus jadi kayak gitu. Jadi memang gue suka segala sesuatu yang berhubungan sama seni. Terus waktu gue mulai kenal yang namanya baju, gue tahu gaya. Gue tuh bener-bener memilih gaya gue sendiri dari kecil. Yang agak aneh ini. Sampai akhirnya gue mulai suka gambar baju itu mungkin waktu gue mulai SMP. Wow. SMP lu mulai gambar baju? Iya, SMP gue mulai gambar baju. Dan disitulah momen lu sadar bahwa kayaknya gue smart deh, udah ini fix nih. Gue belum langsung berpikiran seperti itu karena pada waktu itu fashion bukan suatu pilihan karir. Oh no, ya. Jadi kan emang itu nggak ada tuh cita-cita jadi fashion designer tuh kayaknya dulu nggak ada ya. back then belum ada kayak gitu. Gue baru mulai serius mikirin gue mau jadi fashion designer itu mungkin waktu gue SMA. Itu baru gue mulai mikirin kayaknya gue tertarik deh sama bidang ini karena gue sekolahnya di SMA yang isinya hampir semuanya cowok. Nggak ada yang pakai baju keren-kerenan gitu. paling celananya dijahit lagi gitu ya. Paling gitu mentok di situ ya. Terus kayak rok dipotong gitu doang ya. wah dulu malah sekolah gue cewek-cewek nggak ada yang motong rok makin panjang makin bagus. Karena kulot sebenarnya di SMA gue dulu kan. Cewek-cewek tuh nggak pakai rok, mereka pakainya kulot. Oh, oke. Terus waktu gue pengen belajar soal seni, gue mikir kayaknya otak gue nggak pinter-pinter amat untuk gue masuk ITB gitu. Apalagi masuk kayak nggak mungkin deh. Gak bisa. Kayaknya terus udah gitu kayak gue ada pilihannya waktu itu IKJ gitu. Terus gue ngelihatnya kayak kok anak-anaknya mirip kayak anak-anak sekolahan gue ya gitu kayak. Lo abis sih kalau di IKJ. Kayak bau gitu sorry. Lu udah mulai ngasal ngomongnya. Oke, terus. Kayak gitu. Jadi gue kayak oke, yaudah deh gue akhirnya kayak gue mau sekolah ini aja deh, gue mau desain apa tapi desain grafis kali, desain produk kali apa segala macam. At that time akhirnya gue punya conversation sama nyokap gue. Dia nanya, kalau lo beneran nih mau sekolah sih desain grafis atau ini di mana lo daftar Pelita Harapan, lo daftar Trisakti, lo serius nggak? Dan gue jawab dengan jujur enggak. Kenapa? Karena gue maunya sebenarnya sekolahnya fashion. Oke. Tapi itu tuh gue kuliah itu tahun berapa? Tahun 2000. 2003. Lu lulus 2003? Lulusnya 2003. Tapi kan gue mulai mau masuk kuliah kan tahun 2000. Gila. Jadi kan gak ada tuh namanya sekolah fashion tuh kayak. Gak ada. Apaan sih terus ada sekalinya ada. Indonesia habis kris mahal banget. Iya. Mahal banget. Akhirnya gue akhirnya nyokap gue nanya, ya udah lo mau sekolah apa? Terus gue bilang gue mau sekolah fashion. Terus bokap gue gini, apaan les jahit? Les jahit. Terus lu bilangnya? Terus gue kayak. Berarti nyokap gak sama sekali ya bilangnya? Nyokap gak? Gak. Oke, terus? Bokap gue yang agak,
Sedangkan kakak gue tuh psikologi, ekonomi apa gitu. Yeah. Jadi gue agak kayak, enggak ini sekolah fashion, bukan cuma jahit gitu. Terus dia kayak ya udahlah terserah gitu. Ya udah, akhirnya gue sekolah di sekolah yang memang pilihan gue. Cuma waktu itu ya udah lo coba aja dulu setahun. Jadi ada program setahun, ada program 3 tahun. Iya. Coba aja dulu setahun deh gitu. Terus ternyata waktu gue sekolah itu gue bener-bener menemukan yang namanya sekolah yang gue suka. Iya. Jadi dari TK sampai SMA menurut gue sekolah itu cuma untuk cari temen. That's right. Jadi kayak ini nih yang gue beneran suka. Iya. Yang gue gak pengen cabut, gue gak pengen telat, gue gak pengen apa segala macam. Waktu gue sekolah di sekolah fashion. Sebelum kita ke situ, nyokap lu nggak salah dong Apa? dengan bilang lo ngapain gitu. Karena kan lo nggak ada referensinya gitu. Nggak ada. Anak zaman sekarang masih bilang gitu Ramadauhan, ngerti ya lo? Iya. Kalau lo kan nggak ada. Yang bikin lo percaya dengan apa yang mau lo lakuin itu apa berarti? Gue tuh anaknya, basically gue as a person gue tuh agak pemalas. Jadi gue tuh maunya kerja yang gue suka. Oke. Jadi once gue ngerasa gini, kalau gue kerja di bidang yang memang gue benar-benar suka, gue sangat passionate, gue pasti tidak akan merasa terbebani. Jadi gue memilih pekerjaan yang memang gue suka. Which was fashion. Ya. Lulus dari Esmod, kemudian lo bekerja, magang. Bekerja, Iya kan? magang. Itu lama loh. Lo kerja lama di industri fashion, terus cabut. Terus masak, itu gak jelas menurut gue. Terus buka sebuah restoran yang isinya cewek-cewek cantik karena dari sebelah habis yoga. Alias Mangia. Lo buka Mangia, you stepped away from fashion, why was that? Sebenarnya enggak, jadi sebenarnya ceritanya gini. Jadi abis gue bekerja di satu brand lokal pada saat itu, gue memutuskan untuk gue mau buka sendiri sama teman-teman gue. Iya. Jadi gue rebranding lah satu brand ini. Yang kita langsung menang apalah award apa segala macam gitu-gitu. Tapi ternyata gue menyadari berbisnis sama teman itu tidak segampang itu. Oh gitu ya? Mas Nanda senyum-senyum karena mungkin berbisnis dengan istri. Ada cerita lebih Ya itu sulit. kayaknya udah dikawinin gak bisa diceraiin susah. Iya. Kalau gue cuma teman kayaknya gampang. Oke. Gitu. Jadi terus gue lebih pengen mengejar mimpi gue untuk kayaknya gue harus punya nama gue sendiri, gue harus punya brand yang memang gue bener-bener suka ngejalaninnya, yang memang gue bener-bener bisa mengeluarkan semua idealisme gue. Tapi gue itu dulu gak suka nabung. Jadi waktu gue cabut dari brand itu gue gak punya duit. Gue kira itu tabungan lo dari bertahun-tahun. Lebih dari 10 ada ya? Ada. Lebih dari 10 tahun ada. Ram, lo kerja 10 tahun. Iya. Gue kira lo bikin Mangia itu dengan tabungan lo. Iya dengan sisa-sisa tabungan gue. Sisa-sisa. Sisa-sisa tabungan gue. Cuma ya itu maksud gue kayak pada saat itu gue memutuskan gue bukannya gue berhenti tapi gue kayaknya nggak mau dulu berhubungan sama fashion yang memang terlalu jelimet. Gue akan ngerjain fashion kalau ada orang atau teman-teman gue atau saudara gue yang minta and then I'll do it. Tapi saat ini gue mau masak. Jadi gue masak. Itu mau mencongkak tuh ya, ada tuh ya? Ada ya? Ada. Gue bikin kalau lo request doang. Kalau request kalau gue pengen, sorry ya gitu. Ada momen kayak gitu tuh? Ada. Tapi gue ya udah. Tapi pada saat itu gue maunya masak gitu. Terus kayak teman-teman gue ternyata menyambut kayak, oke, kita bikin restoran aja gitu. Tanpa kita semua punya background apapun di bidang F&B. Sama sekali gue partneran berempat. Iya. Nggak ada yang punya background F&B sama sekali. But it was a success. Mangia was a success. Iya canggih kan? Gitu gue kata. Terima kasih Sana Studio. Terima kasih. Enggak, tapi itu emang without Sana or anything pada saat itu, Mangia was the place to go. Gue inget nasi jeruknya kok. Iya gak sih? Terima kasih itu menu gue. Itu bener ya? Itu menu. Jadi gue bertanggung jawab di Mangia itu gue bertanggung jawab soal menu. Oke. Jadi emang kita ada konsultan ya ada apanya segala macam. Tapi 80% menu itu gue yang bikin. Jadi ya udah gitu gue emang bertanggung jawab sama makanan gitu. Dari situ lo baru balik lagi ke fashion? Dari situ waktu itu udah jalan, gue mikir lagi tuh. Oke, kayaknya sebenarnya roots gue tuh di fashion. Iya. Tapi gue mau mulai juga gue bingung nih gimana karena lagi-lagi gue tuh pemalas, gue nggak pengen ngurusin karyawan. Ngurusin karyawan kebayang gak sih lo? That's right, iya. Iya kan? Tapi gue mau sendiri bisa bikin jual. Gitu. Iya. Rencananya kan seperti itu idealnya di kepala gue. Akhirnya gue ya udah gue bikin di garasi gue.
Bener-bener ini literally di garasi. Di garasi gue renovasi dikit, yang gue hire itu cuma 1 asisten sama 1 tukang jahit. Tanpa punya orang yang ngurusin schedule, gue gak punya tukang pola semua gue yang ngerjain. Ya udah itu aja. Gue mulai dari situ, ternyata gue diminta waktu gue bilang, oke, gue mau bikin brand gue sendiri. Iya. Terus waktu itu Aida Nurmala langsung bilang, oke, lo show di Fashion Nation Senayan City. Langsung, saat itu juga tanpa nanya apapun. Gue gak punya karyawan, gue gak punya modal, gue gak punya apa-apa. Telepon agency, gue butuh sekian model, gue jalan-jalan deh tuh. Ya udah, terserah gitu. Gila. Tapi ya udah itu gue cuma bertahan di garasi rumah gue itu mungkin 6 bulan. Habis itu gue udah harus pindah, gue ngontrak rumah untuk dijadiin workshop dan segala macam. Wow. Ini kalau ngomongin fashion pada saat itu gitu, lo berbasis men's fashion, menswear. Ya. Menswear itu jauh lebih susah daripada, you know, for girls. Yeah. For women it's different. Yeah. Karena lo nggak bisa bermain banyak-banyak gitu. Ya. Lo you stick to that, you use that gitu, dan it became a success gitu. Itu rahasianya apa untuk lo bisa kayak gitu? Itu dia. Fashion cowok itu memang lebih challenging ya. Menurut gue saat lo harus bikin sesuatu yang sangat trendy, what so called metrosexual, tanpa lo kelihatan jadi banci. Kalau cowok kan, jogger lagi rame, gue jogger. Iya. Cino lagi rame, gue Cino. Iya. You wouldn't be the first to wear cut bray, ngerti ya? Iya. To bring that back again gitu. Iya. That's mungkin. not a male thing to do gitu. Iya. You did it, maksudnya lu bisa mengintroduce hal-hal itu tanpa melihat bahwa lu jadi banci gitu. Itu gimana berarti? Kayaknya itu dia, karena gue jualan baju tuh kan, gue jualan baju. Jadi menurut gue guanya harus represent. Iya. Jadi guanya harus bisa jadi kepribadian yang mungkin orang pengen mereka jadi seperti itu. Iya. Jadi waktu gue bikin baju yang aneh-aneh itu, gue harus bisa membawakannya memang dengan kepribadian yang seru aja. Dari lo sendiri. Yang genuine gitu. Iya. Jadi menurut gue waktu gue genuinely gue mempresentasikan baju yang gue bikin, orang ngelihat dan mereka jadinya lebih percaya dengan apa yang gue kerjain gitu. Yeah, that's right. Lo nggak lama setelah itu lo memiliki ciri khas menggunakan hal-hal tradisional. Iya. Iya nggak sih? Iya. Polanya, bahannya, atau gayanya gitu. Iya. Sepenting itu buat lo dari awal? Atau itu baru muncul di pertengahan karir lo? Enggak juga, gue tuh sangat menyadari Indonesia tuh kaya banget budayanya. Gue suka banget kain Indonesia. Jadi kalau orang mungkin koleksinya tas mahal gitu, atau sepatu gitu, koleksi gue itu kain Indonesia. Iya. Lo gitu ya? Kain Indonesia? Kain Indonesia. Gila. Jadi gue emang... Duit lo kebanyakan ke situ ya, Ram? Habis ya. Jadi emang gue suka banget kain. Kain Indonesia menurut gue budayanya sangat kaya, kainnya bagus-bagus banget. Iya. Tapi ya itu dia, jadi gue kadang-kadang kayak ada kain-kain, jadi gue pisahin tuh. Ada kain-kain yang memang mau gue simpen, ada kain-kain yang mau gue bikin jadi apa. Oke. Karena kan kain itu gak dibikin 2 kali kan? Iya, dan gak semuanya menurut gue pengen gue jadiin baju. Karena ada yang memang gue respect nih kain, value-nya gede banget karena bikinnya susah. Kalau gue potong, kelar gitu. Jadi kayak gitu. Tapi emang gue tuh suka banget budaya Indonesia, makanya itu dia. Kenapa gue gali terus, karena kayaknya akan seru banget kalau fashion designer digabungin sama memang si budaya tradisional Indonesia ini. Lo jangan terus-terusan budaya tradisional itu sama UMKM lain. Setuju. Ngerti gak? Iya. Jadinya kayak kasihan gitu. Ya, tapi kan yang berangkat bukan kain. Tapi kan yang berangkat kaos maksud lo. Itu maksud gue. Itu unik gak sih menurut lo? Fenomena sih. Iya ya. Look, the past 2 years, let's say, when we talk about fashion gitu. Iya. On the rise, yes. Gua akuin on the rise. Kompas, sepatu lokal apa segala macam gitu. But never in my mind, yang berangkat duluan ke New York Fashion Week was a shirt. In my mind, it would be sebuah bahan. Tenun. Budaya kan? Budaya. Yes. Bukan mencoba menyebut brand, tapi sejauh misalnya. Iya. Ngerti ya sih? Iya. What do you think is happening with this phenomenon? Lu tahun 2011 lo bilang masalah di sini adalah marketnya. Masih sama? Masih ya? Masih. Itu, is that the phenomenon?
Masalahnya demandnya tuh ada. Ya untuk lo untuk lo jadi seseorang yang tidak, yang kayaknya baju, nggak tahu ya karena gue di bisnisnya sih. Ya. Jadi gue agak sedih kalau orang tuh kayak menomorduakan baju gitu. Oke. Sedangkan itu sama aja, menurut gue sama aja, kerjaan gue tuh sama aja sama kerjaan orang lain. Iya. Gue tetap harus kerja keras luar biasa. Iya. Gue harus bertanggung jawab, gue harus punya dignity as a designer untuk tidak mengcopy desain orang Iya. orang lain, Iya. untuk bisa menghargai desain gue sendiri dan memasarkan idealisme gue tuh juga nggak gampang gitu. Iya. Jadi kan kayak, tapi orang kan Nggak memahami itu. nggak memahami itu. Berarti yang harus dilakukan apa untuk memahami? Apakah bikin let's say your designs cheaper gitu maybe? Nggak mau. Exclusivity is for designers gitu ya kan? It's my design Iya, gitu. iya. Enggak sih, kalau menurut gue kayaknya sebenarnya ini balik lagi juga ke kita sebagai orang yang terjun di industrinya, memang harus ada jembatannya dengan, I don't know, sebenarnya kayak di luar negeri itu yang gue lihat pemerintahnya itu sangat mendukung industri fashionnya. Iya. Nggak usah jauh-jauh sampai ke Paris, sampai ke Milan. Di Singapura pun seperti itu, sangat didukung gitu. Lokal brand atau lokal desainer itu sangat didukung sama pemerintahnya. Itu yang mungkin belum gue rasakan di Indonesia. Itu yang gue harapkan. Oh, oke. Itu yang gue harapkan untuk bisa ada jembatan antara pemerintah, let's say kayak gini deh. Segampang kayak oke nih ada penenun di Sumba yang bisa dikawinkan sama desainer ini, dikasih kainnya sama pemerintah. Kita modalin. Lu berangkat deh ke sana. Kita pasarin, yuk lo kemana nih, ke Iya. Belanda, kemana gitu. Atau kemanapun lah, ke negara-negara manapun. Atau nggak usah luar negeri deh, tapi ada satu slot di Jakarta Fashion Week yang memang didedikasikan untuk Iya. program seperti ini gitu. Yang kita lihat kan independen melakukan itu. Iya, independen. Terus nanti atau yang kita lihat adalah brand luar Melakukan itu. Yang melakukan itu, terus nanti baru kita kayak kebakaran jenggot gitu. Iya. Kenapa nggak kita mikir duluan nih? Ya kayak lo lihat nih kemarin kayak tahun lalu Dior itu 2 kali koleksi. Betul. Dia pakai tenun ende sama dia pakai batik. Iya. Tapi dikemasnya dengan sangat muda, Iya. dengan sangat keren. Sedangkan kalau di sini kayak, ya kenapa lo nggak kepikiran? Ya kenapa lo nggak kepikiran? Kenapa Iya. lo kepikiran kayak jualan di Tamrin City gitu? Iya benar. Jadi itu yang gue sayangkan sih. Sebetulnya kalau lo dipikir-pikir, ketika lo mengkawinkan karya itu secara independen gitu, Iya. lo jual pasti di harga mahal. Ya, Yang beli belum tentu banyak. nggak ada. Lo jadi nggak ada modal untuk ngejual di New York Fashion Week. Yes. Sedangkan yang lain, gue jual secara massa, I have the money, I'll promote it to New York. Iya. Jadi Sebenarnya sih gak salah juga sih menurut gue. nggak salah, Nggak cuman salah. gue agak sakit hati. Gue nggak, kalau apalagi gue di industri Iya, ya. iya. Gue kayak, nih maksud gue gini loh. Bukankah lebih baik saat kita mempromosikan negara kita di ajang bergengsi, memang kita jualan budaya yang dikawinkan dengan sesuatu yang sangat Iya. berkualitas gitu. Iya. Gitu aja sih. Benar. Daripada lo jor-joran untuk sesuatu yang ya agak sedih aja sih. Betul. Nah, I think ini kan sebuah perubahan, as I said, the past 2 years gitu. Industri fashion di Indonesia meningkat jauh gitu. Ya. Where is it heading? Memang arahnya kemana gitu? Kalau kita lihat dari skenario yang lo sebut tadi, bisakah mengarah ke situ pemerintah mengawinkan tradisional dan modern? Jujur gue nggak tahu sih. Gue nggak tahu. Cuma yang gue tahu sekarang banyak lokal brand dan banyak produsen kain lokal yang sudah lebih kayak lebih mindful menurut gue. Awareness-nya tinggi sekali untuk lebih mengerti yang namanya soal kembali ke budaya dan sustainability. Ya. Itu yang gue lihat sih, maksudnya ada beberapa teman-teman gue yang bekerja di bidang seperti itu. Itu balik lagi ke tanggung jawab pelaku bisnisnya juga sih. Lo mau gimana nih? Apalagi kalau misalnya lo fast fashion, lo bisa nggak ngolah limbah lo? That's right. Ya kan? Atau lo produsen kain, lo beneran gak nih bisa memang terakreditasi di satu lembaga yang memang ngurusin itu tuh semuanya, dicek semuanya. Lo bener-bener bisa kasih lihat serat lo itu bener-bener dari hutan untuk hutan. Iya.
Sedangkan ya menurut gue udah ada beberapa sekarang yang seperti itu. Ya. Menurut gue itu kesadaran itu mulai terbangun. Tapi apakah itu, nah itu dia saat mereka menjual bahannya dengan harga tinggi. Nggak ada demand-nya. Nggak ada demand-nya. Atau bahannya enak banget nih tapi cuma bisa dijadiin baju tidur. Bingung juga gak lo? Iya. Mau jualnya gimana? Gitu. Iya. Itu dia menurut gue kayak modernisasi harusnya bisa membantu supaya si produsen-produsen atau kita penggiat fashion ini untuk bisa lebih kayak punya banyak option, punya banyak channel, punya banyak link. Dan nanti kita sama-sama bisa give back to the community juga menurut gue. That's right, ya. Tapi fast fashion yang kita pahami sekarang kan ya banyak yang sekarang vokal tentang sustainability fashion. Ya. Tapi is this gonna kill fast fashion? No. Nggak tahu juga sih. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Selagi masih ada demand-nya nggak mungkin. Iya, karena demand-nya selalu ada terus. Wow. Itu dia. Why are you very vocal about this? Karena menurut gue orang perlu diedukasi. Iya. Perlu diedukasi bahwa kita sebagai pekerja fashion, kita tuh sangat berproses, kita sangat butuh proses. Dan kalau gue sebagai fashion designer, gue sangat menikmati journey gue waktu gue menjalani itu. Waktu lo bikin koleksi, lo ketemu, lo ngelihat orang deh di luaran sana pakai baju lo tanpa lo kenal gitu. Rasanya beda ya? Itu priceless. Iya. Itu priceless banget buat gue. Wow. Jadi agak apa ya kayak kadang-kadang tuh itu dia kita tuh sering banget di nomor 2 kan kayak ya udah baju apa sih gampang lah. Yeah. Enggak. Iya. Enggak kayak gitu. Lebih sakit itu atau lebih sakit baju lu dijadiin pola dikasih ke tukang jahit? Lebih sakit itu ya? Di kopi ya. Di kopi terus dijual murah. Itu sakit hati ya? Itu sakit hati. I have my last question before we move on to the next show. Glenn Fiddick talks about being next, being better for yourself gitu, inspiring other people gitu. And you really believe in what you do dari lo kecil, which was fashion, and then now sustainability, and then you believed in that you wanted to cook whether I know people or not, I'll do it gitu. How do you believe in yourself? Gue selalu mengerjakan segala sesuatunya itu pakai hati. Wow. Gue benar-benar take it semuanya personal banget. Waktu gue masak gue harus personal banget. Waktu gue bikin baju gue personal banget. Jadi emang menurut gue waktu gue meyakini itu, gue bekerja keras untuk sesuatu yang gue yakini, sesuatu yang memang menjadi mimpi gue, ya udah lo akan kerja keras lo nggak akan dibohongin deh. That's right. Menurut gue sih kayak gitu aja. Sesimpel itu kok, sesimpel itu aja. Simple tapi kena. Ladies and gentlemen, tepuk tangan untuk Rama Dauhan. Terima kasih.